Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki hingga kesenggangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan hari ini. Selain untuk bersilaturahmi, kita juga akan mendengarkan tausiah dan semoga dapat menambah ilmu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat berserta salam kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memimpin umat Islam dan merupakan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir hari ini dalam acara peresmian gedung baru. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mempercepat waktu kita mulai untuk ke agenda selanjutnya. Untuk agenda pertama akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Muhammad dan akan dibacakan sari tilawah oleh Muhammad Alfiantara kelas 9. Kepada Akhi Muhammad dan Akhi Alfiantara saya persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah Inna syirka la zulmun azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku,
dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Akh Muhammad dan Akh Alvin. Untuk selanjutnya akan ada sambutan. Untuk yang pertama ada sambutan dari Ketua Yayasan Islam Batu Palembang, yaitu Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi. Kepada Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan, waktunya 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah, kita berkumpul di Al-Amanah ini. Alhamdulillah, ana ucapkan jazakumullah khair atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, para orang tua, siswa. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ini juga kami kedatangan Pak Profesor Dr. Haji Usep Kusfari MPD, ya, beliau adalah ketua komite. Alhamdulillah kami mendampingi beliau, ya, sebelum jadi doktor, kemudian jadi doktor. Alhamdulillah sekarang sudah profesor. Alhamdulillah, wilujeng Pak Haji, mudah-mudahan ilmuna tapi berkah.
Juga pada kesempatan ini kami mengundang para pengurus, pengawas dan pembina yayasan, juga Bapak RT, Pak RT hadir ya, Pak RW hadir tuh Pak RW. Pak RW hadir. Kesempatan ini juga hadir tim bangunan ya, Pak Ade ya, dan timnya Pak Hasan, ada Kang Cepi, Odih, Dana, Hendrik, Diro, Andre, Masdar dan Kang Udin ya. Kemudian ada driver, wah driver ini ada Wak Encum, hadir Pak Encum, wah alhamdulillah. Kang Dede hadir, Kang Dedi, Riki, Edi hadir, Dadang, Abi Rosadi, Gugun, Iwan hadir ya, alhamdulillah. Ini tim driver ini tidak bisa dianggap enteng ya. Jadi mereka sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah dalam penyebutan maupun dalam kepulangan ya. Ini mudah-mudahan terus dipertahankan prestasinya. Mungkin pada kesempatan ini juga hadir Ibu pengawas dari SD, Ibu Nur sudah hadir. Kemudian pengawas MTS hadir. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami akan pakai sebagai kesempatan yang yang terbaik bagi kami, bagi yayasan gitu, bahwa yayasan beberapa bulan yang lalu ya sudah melakukan reorganisasi, di mana ada perubahan akte yayasan tentang susunan pembina, pengurus dan pengawas ya. Jadi ini jadi saya bacakan tim pembina ya, kalau dulu ada 3 orang sekarang bertambah ya. Jadi Pak Dr. Haji Darka Musadad alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Beliau sehari-harinya di BRIN ya, dulu di LIPI atau di Balitsa, sekarang di BRIN. Kemudian Kang Haji Hendri ya, Kang Haji Hendriana ini dan Muhammad Jadwadi ya, Mas Ijad belum datang ya. Ini adalah 3 orang ini tim lama ya. Kemudian ditambah yang dulunya jadi pengurus, sekarang masuk ke tim pembina, yaitu Haji Asep Hamdani ST, kemudian Dr. Gigi Aminuddin dan juga Pak Yeh Supriyatna ya. Beliau adalah dosen di Polban ya, di jurusan akuntansi ya Pak. Ya, alhamdulillah. Kemudian pengurus ketua umum saya sendiri Ramdan Sobahi, kemudian sekretaris umum Dr. Gigi Rohenda, wakil sekretaris Ustadz Kusnadi SPD, bendahara umum Pak Bregas ST, dan wakil bendahara Ustadz Sahri ya. Kemudian pengawas ini ada yang di posisi yang lama juga, Bapak ketuanya Pak Haji Purwanto ya. Biasanya anak-anak menyebutnya Ustadz AYP. Alhamdulillah masih di pengawas. Dan anggotanya ini adalah muka-muka baru ya. Ini Ustadz Ruman Al-Wafi Hamidi ya, Ustadz Landan Tuhfatul Lanfas, Fahmi Hirzi dan Ustadz Galih ya. Ini pengawasnya ya. Kemudian ada juga yang tidak masuk ke susunan pada saat ini ya, Pak Usep Suryana ya, mudah-mudahan beliau juga sekarang ini masih beraktif di
yayasan apa sekolah Al Ihsan ya, Yayasan Al Ihsan ya, di itu di mana, di Andir ya, alhamdulillah. Beliau dengan Ustadz Yusuf, Ustadz Pak Rifai ya, itu mereka di sekolah apa? Firdaus ya, sekolah Firdaus. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin melaporkan barangkali dari sistem pembangunan di yayasan kita ini. Alhamdulillah sampai saat ini kami belum pernah berhubungan dengan bank ya. Ustadz Abu Ibrahim, alhamdulillah baru kelihatan. Dan tentunya para orang tua sekalian yang kami tidak mungkin sebutkan satu persatu. Jadi pada pembangunan sampai saat ini alhamdulillah kami belum pernah dan mudah-mudahan tidak pernah berhubungan dengan bank begitu ya, pinjam uang misalnya untuk bangun fasilitas sekolah, alhamdulillah belum pernah. Dan ini adalah murni dari uang bangunan yang ibu bapak kumpulkan pada waktu PPDB ya. Tentunya juga kami juga menggunakan uang-uang dari pinjaman ya, dari para muhsinin untuk membantu, karena tidak mungkin bangunan ini tidak selesai begitu, dan sampai beberapa hari ke depan memang masih ada yang harus kami kerjakan, yaitu di sayap sebelah kanan kami begitu ya, itu masih belum selesai. Dan diperkirakan habisnya itu 1,8 miliar ya. Bangunan ini sebetulnya kami semenjak Covid ini sudah ada pemisahan antara daerah siswa ikhwan dan akhwat begitu ya. Nah, siswa ikhwan itu di sebelah kanan kami, siswa akhwat di sebelah kiri begitu. Kalau siswa bisa ya, bisa kita batasi begitu, tapi ternyata kalau para guru itu susah ya, susah dibatasi sehubungan dengan ada kemampuan mereka berbeda-beda begitu ya, sehingga masih ada campur antara guru akhwat dan guru ikhwan ya. Dan bangunan ini adalah sebagai apa ya, sebagai pembatas juga. Jadi tingkat 2 dan tingkat lantai 2 dan lantai 3 ini adalah untuk daerah akhwat ya, daerah akhwat. Ada juga ikhwan nanti yang masuk sebagai tim di kelas. Ini adalah bangunan SD begitu ya, bangunan SD, di mana lantai 3 ini adalah lantai kelas 1, 2, 3 ya, kelas 1, 2, 3, kelas ikhwan dan akhwat, masih kecil-kecil mereka berkumpul, gurunya juga tim. Kemudian kalau dulu kita belum ada bangunan ini ya, kita sistem pembelajaran dari TK mungkin langsung ke SD itu nggak gejelig begitu ya. Nah, dengan adanya bangunan ini kita mulai bahwa perubahan dari TK ke SD ini tidak drastis begitu, tapi secara smooth begitu. Kemudian kelas lantai 2 adalah SD, kelas ikhwan akhwat kelas 4, 5, 6 begitu ya. Lantai bawah ini adalah lantai ikhwan ya, dimana barangkali nanti di sini itu juga ada kantin, ada tempat makan begitu ya, ada toilet juga. Ya, ini adalah fasilitas sekolah yang mudah-mudahan di sekolah ini mereka para siswa ini tambah nyaman begitu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sampai saat ini mendukung kami dalam pendidikan ini. Tentunya di dalam pelaksanaannya banyak kekurangan ya, karena masalah pendidikan, masalah manusia begitu ya, masalah yang tidak pernah, kasus-kasusnya tidak pernah sama persis muncul begitu ya, tapi masalah manusia, masalah yang dinamis ya.
Ya mudah-mudahan kita terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa saling bekerja sama, karena kami tidak mungkin juga sendirian begitu. Jadi kalau ada yang perlu didiskusikan, silahkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian mendiskusikan dengan para asatidah di sini. Kami juga punya tim BK ya, sekarang punya kantor khusus BK di atas di lantai 3 ya. Mudah-mudahan penanganan kami semakin baik untuk ke depan ya. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf panitia lebih dari 10 menit. Lebih 10 menit ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Dr. Hewan Haji Ramdan Sobahi atas sambutan yang pertama. Untuk sambutan yang selanjutnya ada sambutan yang kedua, yaitu sambutan Mudir Am Al-Amanah Islamic School Lembang, yaitu Ustadz Abu Yahya Purwanto SSI. Kepada Ustadz Abu Yahya Purwanto SSI, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilahkan waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang cerah, suasana yang penuh kebahagiaan kita menghadiri acara peresmian gedung baru Al-Amanah, sekaligus juga nanti ada pembinaan, dan ini juga memang menjadi salah satu misi Al-Amanah. Ketika Bapak Ibu menyekolahkan putra-putrinya di sini, diharapkan seluruh keluarga juga dapat manfaat. Seluruh keluarga dilibatkan untuk ikut belajar ya. Misalnya kalaupun putra-putri Bapak Ibu itu menghafal Al-Qur'an, kita ngecek hafalannya sambil baca juga nggak apa-apa. Pasti mereka senang ya ketika Bapak Ibu memperhatikan hafalannya. Kemudian juga kita kasih apresiasi ya, kita kasih penghargaan dengan prestasi mereka di sekolah ya. Saya ingat kira berapa tahun yang lalu ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, biasa dulu waktu ada Bapak Ibu saya rahimahumallah, kita ada kumpul keluarga menjelang Ramadan. Kemudian waktu itu adik saya bilang sekalian mau pengumuman, katanya anaknya nanti mau berangkat umroh bareng, padahal tadinya dijanjikan kalau hafal 7 juz baru umroh, tapi baru 6 juz juga dikasih toleransi. Nah kalau reward kayak gitu kan lumayan. Itu Hansa pertama kali berangkat umroh kira-kira 15 tahun yang lalu karena sudah hafal 6 juz katanya waktu itu. Nah, dalam pendidikan itu ada keharusan kita memantau behavior, perubahan perilaku. Makanya ada yang disebut rumus ABC, behavior, perubahan perilaku. Makanya ada yang disebut rumus ABC ya. Rumus ABC itu antecedent, kita dikasih nasihat tausiah kayak gini, tiba-tiba muncul kesadaran,
maka dengan kesadaran itu ada perubahan behavior, perilaku. Tapi itu tidak akan awet kecuali ada C-nya. C-nya itu yaitu consequences, reward and punishment ya. Ini dari sisi supaya terlihat, ya belum tentu mendalam ya. Makanya ada kesadaran, ada sistem. Kalau kesadarannya tinggi, sistemnya tidak terlalu kuat pun tidak masalah. Jadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai qadhi kota Madinah. Tapi dalam setahun tidak ada satu orang pun yang mengadukan perkara karena kesadarannya tinggi. Tapi kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tetap harus ada qadhi, tetap harus ada sistem ya. Begitu juga di zaman Imam Ibnu Hajar, beliau berkeliling untuk cari orang yang mengadukan perkara. Hanya satu orang ya, orang Yahudi yang mengadukan, kenapa Nabi kamu bilang ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, sedangkan kamu senang-senang di atas kereta, saya hidup susah. Dunia itu surganya orang kafir, penjaranya orang beriman, tapi kenyataannya terbalik, saya yang kafir kok susah begitu. Maka kata Ibnu Hajar rahimahullah, sesungguhnya kesusahan kamu di dunia dibanding dengan neraka itu ibarat di surga. Sementara kesenangan saya sekarang dibanding dengan surga, saya terpenjara karena saya harus menunaikan amanah, saya harus melakukan tugasku dengan penuh tanggung jawab. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Tapi di situ yang saya lihat adalah sistem tidak tegak pun kalau kesadaran sudah tinggi itu tidak akan terjadi perkara-perkara ya, tidak akan terjadi gesekan-gesekan ya. Itulah yang disebut teori ABC ya, antecedent, behavior, consequences. Antecedent adalah tausiah seperti ini, behavior adalah kesadaran untuk menerapkan tausiah tersebut. Tapi yang paling bagus ada sistem, ada konsekuensi, ada reward and punishment. Kemudian ada lagi rumus yang disebut KSA ya. KSA ini bukan Kingdom of Saudi Arabia ya, kerajaan Saudi Arabia, tapi KSA itu rumus untuk agar kesadaran itu bisa tumbuh menjadi sikap yang dalam bahasa kita akhlak ya, yang mendalam ya. KSA itu dari K-nya knowledge, knowledge G ya, KSA, knowledge, pengetahuan, kemudian ada skill, keahlian untuk menerapkan pengetahuan itu dalam aplikasi, lalu nanti ada attitude, ada sikap yang berubah, kesananya jadi habit, kesananya ya akhlak namanya ya. Jadi KSA itu pengetahuan saja tidak cukup kalau dia tidak terlatih. Dan itu termasuk pengetahuan agama ya. Kita belajar ikhlas, kita belajar sabar, kita belajar tawakal. Apakah betul kita sudah terlatih? Belum tentu. Buktinya pada waktu diuji masih menggerutu, pada waktu diuji masih menyalahkan keadaan. Itu berarti skillnya belum terbangun, apalagi attitude-nya. Kita kadang-kadang ada anggapan, kan sudah ngaji, kan udah dikasih tahu, kenapa tidak berubah? Nah itu juga ke anak-anak kita. Kan kita sudah bikin aturan kalau tiap malam harus bikin PR dulu, tapi kalau nggak diingatkan terus dia pasti lupa gitu, karena belum jadi skill ya, belum jadi keahlian, hanya baru jadi pengetahuan. Nah dalam hal ini saya bukan hanya sebagai mudir am di sini, tapi juga sebagai ketua dewan pengawas. Alhamdulillah baik sebagai mudir am maupun ketua dewan pengawas, sistemnya sudah berjalan, kesadarannya sudah tinggi, jadi saya mah santai gitu ya. Di sini dewan pengawasnya ustadz semua ya, Ustadz Gali, Ustadz Ruman, Ustadz Landan, plus Kak Fahmi itu administratur tangguh. Jadi mau mengawasi materi maupun mau mengawasi sistem itu saya sudah tenang begitu ya. Kemudian sebagai mudir am, kepala sekolahnya juga alhamdulillah ini anggap saja murid-murid saya ya, Ustadz Teguh, Ustadz Ferry, Ustadz Amar ya, itu saya tahu sejak awal di Al-Amanahnya kan gitu ya. Nah ditambah manajer Pak Bergas ya, jadi udah tenang aja saya baik mudiram
Tapi kadang-kadang ada juga orang yang merasa, aduh saya teh punya jabatan tapi kayaknya kerjaan saya nggak ini, padahal tinggal berpikir positif saja bahwa alhamdulillah kalau sudah jalan ya alhamdulillah lah, nggak usah terlalu ribut. Ya kayak tadi Umar bin Khattab bilang ke Abu Bakar, wahai Khalifatul Rasulillah, aku mengundurkan diri saja sebagai qadhi. Kenapa? Ini nggak ada yang mengadukan perkara. Oh ya sudah, kamu mah tetap saja qadhi. Kita malah harus bersyukur bahwa tidak ada yang mengadukan perkara. Nah gitu aja kan, gitu selesai ya. Ada satu hal yang barangkali dari dulu belum terwujud dari konsep tadi ya, tapi mudah-mudahan nanti kepikiran lah ya. Jadi al-amanah ini kita berjalan sesuai dengan amanah yang Allah berikan karena meningkatnya kemampuan kita, mulai dari TK, kemudian SD, dulu SMP, SMA, sekarang MTS dan MA. Mudah-mudahan nanti ada kelas lanjutnya, apakah tadribud duat atau akademi atau sekolah tinggi atau apapun itu ya, kita berharap ada lanjutannya ya. Karena ketika yang di al-amanah itu kader-kader kita sendiri, kita lebih tenang gitu nyambahnya. Ketika yang di al-amanah itu dulu murid-murid al-amanah juga atau orang yang memang sejak awal berkecimpung di al-amanah, jadi nggak terlalu kudu banyak omong gitu, karena sudah ngerti, mereka sudah ngerti sendiri begitu ya. Nah ini saya baru 10 menit, saya lebihin dikit aja ya. Jadi di TK saya sarankan anak-anak itu bangga dengan Islam. Aku sebagai muslim, muslimah, inna dina indallahil Islam, aku bangga sebagai anak-anak Islam. Di SD kita sadarkan Islam itu jelas dasarnya yaitu Quran dan Sunnah, lain sugan jeung cenah ya. Di tingkat sanawiyah atau SMP kita perjelas lagi, Quran dan Sunnah itu bukanlah menurut maunya kita, tapi menurut maunya Allah dan Rasulnya, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i ya, nu'minu billah wa ma qalallahu ala muradillah wa nu'minu bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma qala rasulullah ala muradi rasulillah. Kita beriman kepada Allah dan apapun yang difirmankan Allah sesuai maksud Allah, dan kita beriman kepada Rasulullah SAW dan apapun yang disabdakan Rasulullah SAW sesuai maksud Rasulullah SAW, dan itu hanya kita bisa benar dalam mengikuti apa yang diridhai Allah, apa yang diajarkan Rasulnya, kalau kita mengikuti para salafus saleh. Nah jadi salafus saleh itu diajarkannya di sanawiyah. Nah, tapi karena bukan hanya pengetahuan saja, perlu ada pelatihan ya, perlu ada skill tadi ya, perlu ada rasa konsekuensi tadi. Maka di tingkat aliyah dulu saya harapkan sudah mulai masuk halaqah tarbiyah. Jadi tarbiyah itu semacam mentoring ya, sehingga kalau dia lulus pun dia tidak hilang pengajian, tidak jadi missing link ya. Ya kalau saya biasa malam Selasa itu melanjutkan halaqah tarbiyah sejak SMA dulu ya, sampai sekarang sudah pada punya anak, itu namanya KKI, kelompok kajian Islam Al-Ikhlas, dan alhamdulillah yang baru-baru pun dapat manfaat gitu. Tapi yang lama itu ada yang sejak SMA dulu di SMA 3 Bandung ya, sekarang dia sudah lulus dari S2 di King Fahd University ya. Lutfi dulu juga pernah saya ajak ke SD sini ya, untuk ya istilahnya mengenal juga di mana aktivitas saya begitu. Jadi kalau setelah dalam kehidupan nyata itu kita punya tempat-tempat kita ngaji, katakanlah tadi ya, tempat-tempat kita tertarbiyah, maka insya Allah ada orang yang mengingatkan kita, itu namanya konsekuensi sosial. Kemudian kita juga ingin membuktikan diri, saya ini udah ngaji, buktikan saya bisa ikhlas, bisa sabar, bisa tawakal, bisa syukur. Itu harus dilatih ya, harus terus menerus dilatih. Nah mudah-mudahan ala kulli hal dengan gedung baru ini kita berharap kualitas pendidikan di Al-Amanah ini meningkat. Kalau menurut istilah DT ya, saya sudah 20 tahun lebih di radio DT, dengan meningkatnya sadar pendidikan maka diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat ya. Sadar pendidikan ini singkatan juga ya, sadar teh sarana dasar pendidikan ya. Dan ini adalah peran Bapak Ibu semua.
dengan menyekolahkan anaknya ke sini tentu ingin fasilitas dan juga guru-guru di sini meningkat juga supaya anak-anak kita lebih tenang dalam belajar dan lebih terbukti menjadi orang yang soleh dan cerdas. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Abu Yahya Purwanto SSI yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk yang selanjutnya akan ada sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua Komite Al-Amanah, yaitu Profesor Dr. Haji Usep Kuswari MPD. Kepada Profesor Dr. Haji Usep Kuswari MPD, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan waktu 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pimpinan Yayasan, Ustadz Ramdan Subahi yang saya hormati, para pengurus Yayasan Al-Amanah yang saya banggakan, para pimpinan satuan pendidikan dari mulai RA, TK, SD, MTS, dan MA yang saya cintai, para ustadz, para guru, terutama yang saya banggakan para orang tua murid siswa Al-Amanah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam agenda peresmian gedung baru dan untuk menyampaikan mulai pembelajaran semester genap tahun ajaran 2002-2023. Pertama-tama saya sebagai pimpinan Komite Sekolah Al-Amanah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita sudah memiliki sarana kelas yang memadai. Sebenarnya berdasarkan master plan, rencana dari dulu waktu kita bertemu di SESKU di masjid itu, kita buat master plan bangunan Al-Amanah itu kira-kira bagaimana wujudnya. Mengembangkan master plan bangunan bukan hanya untuk tahun ini, tahun ini. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita akan bagaimana? Ya. Bila perlu kita membangun untuk bagaimana ke depannya, bukan hanya sampai MA, tapi kita bagaimana mengembangkan bahwa Al-Amanah akan mengembangkan sebuah perguruan tinggi di sini. Itu yang pertama yang kita sudah dibuatkan sebuah master plan pengembangan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Yang kedua, saya menyampaikan jazakallahu khairan katsiran kepada para orang tua yang sudah menyumbangkan sebagian rezekinya untuk investasi pengembangan di sarana di Al-Amanah ini. Karena ibu bapak bahwa kita sebagai orang tua bukan hanya menyerahkan 100% sepenuhnya kepada sekolah, tapi kewajiban orang tua juga harus memiliki hak dan kewajiban untuk mendidik anak-anak kita. Kalau kita lihat Permendikbud nomor 75 tentang peran orang tua di dalam satuan pendidikan itu, ya bukan hanya menitipkan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada guru, kepada kepala sekolah, tidak. Harus ada komunikasi, interaksi antara orang tua dengan pihak sekolah, dengan pihak satuan pendidikan. Ya, kalau kita garis bawahi bahwa
Permendikbud 75 itu ada 4 peran yang kita harus lakukan ibu bapak orang tua murid. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan. Salah satu contoh misalnya, saya ingin tanya, apa visi misi Al-Amanah ini apa? Yang terpampang di sana itu hanya sebagai label, hanya sebagai simbol, apakah apa? Tertera di sana adalah aktif. Nah, kita harus sama-sama tahu sebagai orang tua, bukan hanya pihak sekolah yang tahu. Aktif itu apa? Singkatan dari apa? Yang pertama adalah alim. Nah, itu alim juga harus dideskripsikan. Indikator capaian alim itu kira-kira apa? Dan harus dipahami bukan hanya oleh sekolah, bukan hanya oleh siswa, capaian oleh siswa, tapi orang tua dan masyarakat. Masyarakat Lembang, masyarakat Bandung Barat harus tahu bahwa lulusan dari Al-Amanah ini ada harus alim dengan indikator capaiannya bla 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 bla. Nah, itu harus betul dirancang, didesain yang secara matang. Ya. Oleh karena itu saya memberikan penghargaan yang setingginya kepada para orang tua yang tidak hanya menyumbangkan sebuah anggaran atau dana, tapi sumbangan pikiran dan tenaga kami butuhkan untuk mengembangkan Al-Amanah ini. Alhamdulillah, mungkin kedepannya kita juga harus merancang, mendesain hubungan ini supaya hanya seperti indah saja, tapi harus didesain supaya bagaimana antara akhwat dan ikhwan itu juga bisa terpisah dengan baik. Lalu yang kedua, dengan sekaitan dengan rencana semester genap ini, kita tahu bahwa ibu bapak dalam pembelajaran Permendikbud nomor 75, apalagi Permendikbud nomor 22 tahun 2023 tentang kurikulum, ya, itu tentang kurikulum merdeka itu. Nah, itu kita harus juga menyiapkan diri. Gitu. Dalam Permendikbud itu dikatakan ada 8 standar yang harus kita pikirkan. Yang pertama adalah standar kompetensi lulusan. Jadi kompetensi lulusan Al-Amanah ini, lulusan RA itu bisa apa? Seperti Ustadz Abu Yaya tadi disebutkan. Minimal RA itu capaiannya apa? SD itu capaian apa? Bukan hanya diketahui, dipahami oleh siswa dan guru, tapi masyarakat Lembang tahu, oh ini kriterianya. Oh, anak itu adalah lulusan TK Al-Amanah. Oh, anak itu ada lulusan MA Al-Amanah. Jadi akan kelihatan. Oleh karena itu kita coba diskusi pada orang tua bagaimana mendesain standar kompetensi lulusan anak Al-Amanah itu kira-kira apa.